Ya. Baik, sebelumnya selamat pagi Pak Irfal, Kak Rafli, dan teman-teman yang hadir di Zoom hari ini. Selamat datang di kelas Professional MC Wedding Batch 2 bersama saya Nadia dari Skills ID. Hari ini sudah hadir trainer kita yang super keren, berpengalaman di bidangnya, apalagi menjadi seorang MC Wedding. Jadi diharap teman-teman semua di sini diberikan fasilitas untuk bertanya sebanyak-banyaknya seputar apapun gitu ya, yang persiapan jadi MC wedding itu seperti apa. Jadi teman-teman dimaksimalkan hari ini. Nah, sebelum aku mempersilahkan ke Pak Irfal, kira-kira kita kenalan dulu. Karena ada pepatah klasik mengatakan, tak kenal maka tak sayang gitu, Pak. Jadi kita kenalan dulu biar teman-teman di sini semakin tahu siapa itu Pak Irfal gitu ya, Pak Irfal. Nah, sebentar saya untuk share screen dulu. Iya. Nah, sudah terlihat ya di layar teman-teman. Ya, terlihat. Oke. Nah, ini saya akan membacakan bio Pak Irfal dengan singkat saja. Nama trainer kita pada hari ini adalah Bapak Irfal SEMM. Beliau Beliau bekerja sebagai dosen hari ini dan juga profesional MC wedding. Jadi teman-teman nanti kulik iya banyak-banyaknya ya ilmu dan pengalamannya. Nah, selain itu beliau juga memiliki banyak pengalaman dosen di yang pertama di Institut Pariwisata Trisakti, kemudian ada di Pelita Harapan, kemudian juga di Universitas Pradita di Binus University, STPS Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid, ada Swiss German University, terus juga ada Pusat Pendidikan Perhotelan, LM Patra, Akademi Pariwisata Pertiwi, dan lain-lain. Kemudian beliau juga nih memiliki pengalaman kunci sebagai yang pertama Pro Sebentar. Trainer dan moderator untuk beberapa event, MC dan moderator dari 2003, terus juga asosiasi manajer front office, itu dari regular basis sampai frontliner meeting. Kemudian juga ada beberapa informal ini ya, pendidikan seperti Learning. Jerman. Pembelajaran informal nih yang sudah Pak Irfal lakukan gitu ya selama Ikuti ya. beberapa tahun silam. Di sini sudah terlihat di layar kaca teman-teman, di layar laptop ataupun device teman-teman. Di sini sudah banyak jajaran pengalaman dari Pak Irfal seputar bahasa, seputar training, seputar MC dan sebagainya. Nah, aku pengen jelasin sedikit gitu ya gambaran pas Pak Irfal lagi nge-MC. Nah, ini dia. Seputar pengalaman Pak Irfal saat nge-MC ini adalah salah satu gambaran ketika Pak Irfal sedang MC di salah satu pernikahan yang ada gitu ya di daerah-daerah yang pernah Pak Irfal pandu gitu acaranya. Juga ada acara BUMN nih, keren banget ya teman-teman. Juga ada, nah ini acara BUMN, ini dari PLN ya Pak ya? Iya, betul. Ini. Nah, itu ya teman-teman sekilas putar biodata Pak Irfal dan juga sedikit spillan gitu bagaimana Pak Irfal nge-MC di lapangan gitu. Nah, untuk itu hari ini khusus buat Kak Silvi, Kak Rafli dan teman-teman semua untuk bisa bertanya sebanyak-banyaknya kepada Pak Irfal selaku trainer kita pada hari ini. So, untuk Pak Irfal kepadanya kami persilahkan. Silakan Iya, Bapak. betul. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Selamat pagi untuk teman-teman semua ya. Eh, Mas Raffi sama Mbak Sylvia ya. Bapak mohon maaf suaranya sangat kecil. Oh, sebentar. Ini kok. Halo, kedengaran? Ya, ini suaranya yang ini di mute coba. Nah, coba Pak. Hmm. Nah, Halo, halo. Udah. sudah Pak. Ya. Baiklah, teman-teman. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang MC wedding ya dan juga akad nikah untuk teman-teman semua pada hari ini ya. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang public speaking ya. Ya, tolong Mbak Nadia public speaking. Baik, sebentar. Iya. Teman-teman semua, terutama Mas Rafli dan Mbak Silvi nih ya, boleh bertanya sebanyak-banyaknya ya di 1 sampai 2 jam kita pada hari ini.
ya, tentang public speaking. Ya, public speaking itu adalah bagaimana kita berbicara di depan publik, di depan umum, ya, dan bagaimana kita berbicara tersebut menarik buat para pendengar atau para audiens yang ada di hadapan kita. Ya. Next slide, please. Jadi, definisi dari public speaking, tujuan dan manfaat, public speaking yang benar, cara agar berani public speaking, hal-hal yang harus diperhatikan saat public speaking, teknik dasar public speaking, dan melakukan public speaking yang menarik. Kita tidak membahas semuanya ya teman-teman ya di antara yang 7 ini, tapi yang penting-penting saja kita masuk ke definisi. Next slide please, Mbak Nadia. Ya, definisi public speaking dalam bahasa Inggris adalah the activity of speaking on a subject to a group of people atau the art of effective or all communication with an audience. Jadi artinya adalah aktivitas berbicara tentang suatu subjek kepada sekelompok orang atau bisa juga dibilang seni komunikasi lisan yang efektif dengan audiens. Teman-teman semua, ada orang kalau lagi berbicara, kita terkesima melihat orang itu berbicara, baik dari bagaimana dia mengolah kata-kata, bagaimana dia memilih kata-kata yang bagus atau enak untuk didengar, atau dari intonasinya. Nah, itu adalah semuanya kesatuan dari public speaking. Jadi, apabila kita belajar public speaking, teman-teman, apabila kita mengetahui bagaimana seorang itu berbicara di depan audiens, tentu saja apa yang kita sampaikan itu akan masuk ke audiens, akan membuat audiens tertarik dengan apa yang kita katakan. Ya, itu sekilas saja ya, teman-teman semua. Baru kita masuk kepada MC weddingnya itu ya. Kita bisa skip dulu Mbak Nadia yang slide ini, kita masuk kepada materi berikutnya. Seperti judul dari pelatihan ini atau webinar ini adalah akad nikah dan resepsi. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kita lihat ada sebuah panggung atau pelaminan. Di situ ada karpet merah, ada standing flower. Ya, ini adalah bentuk dari sebuah pelaminan. Nah, ada karpet merahnya. Karpet merah itu menandakan bahwa tamu-tamu yang datang adalah raja atau tamu-tamu spesial yang sengaja diundang oleh pengantin untuk menghadiri resepsi pernikahan tersebut. Dan karpet merah ini dilewati oleh mempelai beserta orang tua dan anggota keluarga. Itu tandanya adalah mereka adalah tamu kebesaran atau tamu VIP yang penting dalam acara ini. Nah, makanya sebuah ikon atau sebuah simbol bahwa pengantin dan juga anggota keluarga beserta seluruh undangan adalah tamu-tamu penting yang sengaja diajak untuk ikut serta untuk berbagi kebahagiaan yang dimiliki atau dialami oleh pengantin itu tersendiri. Ya, next slide please. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, apabila kita mau melakukan pernikahan atau kita mengadakan pernikahan, jadi semua yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang penting yang membuat acara tersebut berjalan dengan lancar. Nah, ini teman-teman, ada keluarga inti, pembawa mahar, dan keluarga besar membentuk barisan kirap. Jadi di saat memulai acara akad nikah, di sini terlihat bahwa ada calon pengantin, ada orang tua ya yang mengapit calon pengantin tersebut. Di sini kebetulan MC-nya saya nih teman-teman ya. Terus di belakang ada anggota keluarga yang membawa mahar dan membentuk barisan kirap. Ada juru bicara ya. Jadi satu kesatuannya. Oke, next slide please Mbak Nadia. Ini dari sisi sebelah sini, teman-teman. Tadi sisi sebelah kiri, sekarang sisi sebelah kanan. Ya, kita lihat di situ di mana calon pengantin pria datang untuk menuju ke venue, ya, di mana antara kedua keluarga, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria bertemu
melakukan serah terima. Nah, jadi ada juru bicara di pihak calon mempelai pria, dan di dalamnya ada calon mempelai wanita. Jadi calon mempelai prianya itu datang dengan maksud dan tujuan bahwa ingin melamar atau menikahkan ya, anggota keluarga mereka dengan keluarga calon mempelai wanita. Kita menamakannya ini calon ya, teman-teman ya, karena mereka belum resmi. Jadi ada kata-kata calon, calon pengantin pria, calon pengantin wanita. Jadi beginilah susunannya ya. Susunan barisannya, orang tua paling depan berserta calon mempelai. Di belakangnya itu adalah para pembawa mahar dan juga seserahan. Ya. Next slide please. Ini suasana di saat acara akad nikah, teman-teman. Ada penghulu, ada saksi, ada kori, menepati tempat yang telah ditentukan. Nah, jadi di situ kita lihat penghulu ya. Susunan dari suasana yang ada di meja ini adalah pengantinnya menghadap ke audiens ya. Sementara calon mempelai menghadap ke audiens, sementara penghulu membelakangi audiens ya. Kiri dan kanan itu adalah saksi ya. Saksi dari masing-masing mempelai, mempelai pria dan mempelai wanita. Oke. Okay. Nah, ini suasana akad nikah seperti tadi saya katakan bahwa mempelainya menghadap ke audiens kepada hadirin, sementara penghulu dengan orang tua dari mempelai wanita yang menikahkan anaknya itu membelakang. Ya. Kiri dan kanan adalah saksi. Ya. Yang sebelah kiri adalah saksi dari mempelai pria, sebelah kanan saksi mempelai wanita. Ya. Ada fotografer ya, ada MC di situ saya ya. Ya, ini adalah sungkeman kepada orang tua. Acara sungkeman ini sangat dramatis ya, di mana ada haru birunya, ada tangis-tangisannya. Jadi di saat sungkeman ini, mempelai pria sama mempelai wanita pertama kali sungkem ke orang tuanya masing-masing, ke ibu, ke mama ya. Jadi sama mempelai pria ke mama, sama mempelai wanita ke mama. Baru habis itu ke papa. Ya, habis itu baru ke mertua. Mama mertua, papa mertua. Dan MC di saat itu juga mengeluarkan kata-kata yang intinya kata-kata tersebut menyatakan bahwa kedua mempelai berterima kasih dan meminta maaf atas segala dosa yang pernah dibuat atau dilakukan dari awal, dari mempelai kecil sampai dewasa diantarkan oleh orang tua menuju kehidupan baru gitu. Jadi kata-kata tersebut spontan ya, teman-teman ya. Jadi tidak dibaca biar terasa feel-nya gitu. Kita lihat bagaimana orang tua di situ sedih ya dan air mata mengalir ya. Kesuksesan seorang MC di saat membawakan acara sungkeman adalah di saat orang tua dan juga mempelai berurayan air mata. Kalau ada momen tersebut berarti MC sukses dalam membawakan acara akad nikah gitu. Next slide please. Nah, ini suasana di saat pengantin tiba di pelaminan ya. Di situ ada pengantin, orang tua tidak terlihat di sini ya karena orang tuanya belum naik atau bisa saja orang tuanya di bawah ya. Jadi pas pengantin sampai di pelaminan, di saat itu pula lah si MC mengucapkan terima kasih atas kehadiran para undangan mewakili mempelai. Bisa juga mempelai yang mengucapkan terima kasih, kata-kata terima kasih atau opening speech, tapi biasanya diwakilkan oleh MC. Next slide please. Ya, ini suasana wedding toast. Kalau wedding toast ini acara pernikahan internasional. Kebetulan ini pernikahan antara orang lokal, orang Indonesia dengan orang asing, ya, orang Amerika. Kebetulan di sini orang Amerika ya. Di sini di saat acara wedding toast ini, kedua mempelai tangannya bersilang ya, dan juga anggota keluarga juga ikut dalam acara wedding toast ini. Para audiens juga kita ajak untuk ikut serta. Gitu. Next slide please. Iya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya?
Mas Raffi sama Mbak Silvi tadi ya. Mbak Nadia boleh kalau bertanya, Mbak Nadia? Oke, baiklah. Iya, boleh dilanjut saja mungkin, Pak. Iya. Sepertinya ada pertanyaan. Silakan berikutnya, Mbak Nadia. Jadi akad nikah dan resepsi nasional. Jadi pertama kita akan bahas tentang akad nikah. Teman-teman, di saat kita sebagai MC membawakan acara akad nikah, kita akan mendapatkan rundown seperti ini, hard copy seperti ini. Ada judulnya pernikahan, nama mempelai, ya. Di sini Gabi Eyudia dan Muhammad Ghazali. Di sini data-data dari acara ini, teman-teman, ada lokasinya, tempat dan tanggalnya, ya, nama venue-nya di mana, ya, Diamond Hotel Ballroom, cateringnya apa, dekorasinya siapa, fotografi, MUA-nya siapa, semuanya lengkap di sini ya, teman-teman ya. Nah, termasuk wedding organizer. Wedding organizer ini semuanya yang terlibat dalam acara pernikahan tersebut dalam hal entertainment, dalam hal pengaturan. Nah, namanya the best organizer. Jadi di WO ini semuanya seperti MC, penyanyi, pemain keyboard, fotografer, semuanya terlibat di situ ya. Lebih kepada acara hiburannya gitu. Next slide please. Ini informasi dari pengantin tadi ya, teman-teman ya. Jadi di sini dijelaskan nama dari pengantin ya, Gibi Ayudia, anak kedua dari 9 bersaudara. Di sini juga tercantum tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, ayah dan ibu, ya, nama calon mempelai pria, termasuk tanggal, bulan, tahun lahirnya dan orang tua. Ya, kalau misalnya di sini teman-teman salah satu dari kedua orang tua atau bahkan dua-duanya sudah almarhum, dicantumkan juga di sini teman-teman siapa wali dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita ini, supaya di saat membacakan data-data di saat kedua mempelai memasuki ruangan, si MC atau pembawa acara akan menjelaskan atau menyebutkan nama walinya. Gitu. Kalau misalnya almarhum kan pasti ada tulisan almarhum di sini ya, ALM gitu ya, teman-teman, atau ALMH untuk almarhumah. Gitu. Next slide please. Ya, jadi teman-teman, rincian aktivitas ini adalah rincian dari bagaimana rundown atau susunan acara dari aktivitas si pengantinnya itu sendiri ya. Dimulai dari pagi hari, pagi subuh, jam 3 ya, sampai akhirnya acara akad nikahnya dilakukan ya. Persiapan dan rias di hotel dan lain sebagainya ya. Oke, next slide please. Di sini prosesi akad nikah, persiapan prosesi akad nikah ya, jam 7.30 sampai jam 8. Jadi disinilah fungsi dari MC dilakukan ya. Jadi di saat yang gambar yang tadi serah terima yang tadi teman-teman, MC pun melakukan opening ya. Openingnya seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang kami hormati. Senang sekali pada pagi hari ini atas berkat rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita pada hari ini berada di sini dalam rangka acara prosesi akad nikah dari kedua mempelai. Nah, di sini di saat opening tersebut, teman-teman yang tadi digambar tadi ada juri bicara. Jadi CMC akan mengatakan bahwa silakan kedua keluarga calon mempelai untuk standby di pintu masuk dari ballroom, Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan untuk membentuk kirap dari kedua keluarga calon mempelai. Kita lihat bagaimana keluarga calon mempelai pria sudah siap untuk datang ke acara prosesi akad nikah ini dan juga keluarga calon mempelai wanita juga sudah siap untuk menyambut dan menerima keluarga dari calon mempelai pria. Kami persilahkan kepada kedua juru bicara untuk saling berhadap-hadapan dan menyatakan maksud dan tujuan dari kedatangannya. Nah, pertama dari juru bicara calon mempelai pria dulu, teman-teman. Mereka mengatakan maksud dan tujuannya.
Kepada juru bicara Bapak Ahmad, kami persilahkan untuk menyatakan maksud dan tujuannya. Nah, lalu disambut oleh juru bicara dari calon mempelai wanita. Ya, kepada Bapak Rohim dari juru bicara calon mempelai wanita, kami persilahkan untuk menyambut apa yang sudah disampaikan oleh juru bicara calon mempelai pria tadi. Nah, jadi juru bicara itu saling sambut menyambut, ya, maksud dan tujuannya diterima oleh keluarga calon mempelai wanita, dan setelah itu kedua juru bicara tersebut akan bersalaman, teman-teman, dan diabadikan oleh fotografer. Ya, jadi seperti itu ya prosesi perakad kedua keluarga bertemu ya. Juru bicara calon pengantin pria menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan. Juru bicara calon pengantin wanita menyampaikan sambutan penerimaan. Ibu calon pengantin pria menyerahkan seserahan secara simbolis kepada ibu calon pengantin wanita. Tadi di foto tadi ada seserahan ya teman-teman ya. Jadi ibu dari calon mempelai pria memberikan seserahan tersebut kepada ibu calon mempelai wanita dan itu hanya simbolisasi. Jadi tidak semuanya diberikan, hanya sebagai simbol saja dan kemudian setelah itu nanti semua simbolisasi tersebut, semua sasaran tersebut diletakkan di sebuah tempat atau di sebuah meja. Nah, seperti itu ya prosesi perakatnya. Oke, next slide please. Teman-teman, Mbak Nadia mungkin kita skip dulu slide ini ya. Saya mau bertanya dulu nih ke peserta ya, Mas Rafli sama Mbak Silvi tadi ya, untuk menyampaikan kata-kata pembukaan tadi ya. Kita coba latihan ya. Ya, Latihannya dari mana nih? ya. Coba Suara, si Mas Rafli ini ya. suaranya masuk nggak? Ya, masuk Oh, ya. masuk. Coba Mas Rafli gimana cara opening di saat acara yang tadi, pembukaan yang acara akad tadi. Mas Rafli bisa untuk Untuk pembuk latihannya. Nanti coba. awal ya, pas baru datang itu ya. Ya, ya coba. Ya kan, pertama diawali dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat. Oke, selamat mengucapkan selamat kayak selamat pagi Iya. ke arah audiens yang sudah datang. Terus berterima kasih karena sudah hadir. Heeh. Terus mendoakan supaya acara ini lancar kayak gitu. Iya, oke. Jadi kita mengucapkan syukur dan juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para undangan yang hadir dalam acara prosesi akad nikah ini ya. Ya, Mas Iya. Raffi ya. Oke. Oke, kalau Mbak Silvi gimana? Halo. Halo, tes. Iya, Masuk coba Mbak suaranya? Silvi. Kedengaran nggak Oke, suara saya? iya kedengeran. Masuk Coba ya Mbak Silvi suaranya. openingnya gimana? Oke, opening yang Silvi tangkap seperti Mm-mm. ini. Contohnya ya, kurang lebih contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pembukaan kata puji syukur gitu. Setelah itu Mm-mm. penyambutan kayak misalnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, sohibul hajat yang kami hormati, dan kedua mempelai yang berbahagia, pada hari ini yang berbahagia ini, pada hari yang berbahagia ini, marilah terlebih Mm-mm. dahulu kata-kata puja dan puji syukur kepada hadirat Allah. Setelah itu baru sambutan kepada para hadirin, kayak hadirin yang Iya. kami hormati, Mm-mm. sebagaimana layaknya adat kita gitu-gitu. Iya. Iya. Setelah itu, Mm-mm. ya kurang lebih seperti itu. Ya, Yang sisi oke. tangkap. Memperkenalkan kedua calon mempelai ya, Mbak Silvi Oh ya. iya, Iya, intinya memperkenalkan. Mas Raffi sama Mbak Silvi udah ada basic sepertinya ya, udah biasa bawain acara ya. Alhamdulillah sudah. Kalau aku Oh, ini oke. biar kan apa ikut pariwisata kan, jadi harus belajar ngomong gitu, Iya, membiasakan. baiklah. Nah, tapi untuk acara akad nikah sendiri atau pernikahan, Mbak Mas Raffi sama Mbak Silvi pernah? Aku belum pernah. Belum Paling pernah ya. Kenapa? ikut-ikut aja. Kalau Mbak Silvi pernah bawain acara pernikahan? Kalau akad pernah sekali. Oh, akad pernah. Oh, oke. Ya, jadi paling tidak untuk mempertajam ya tentang bagaimana prosesi akad nikah dan juga lebih mereview lagi ya, memperluas lagi tentang acara itu sendiri ya Mbak Sylvia. Oke, silakan next slide. Mbak Nadia. Jadi tadi teman-teman setelah kedua calon mempelai bertemu ya di mana kedua juri bicara saling bersalaman,
kemudian sang calon mempelai pria diserahkan kepada orang tua calon mempelai wanita, kemudian diapit ya. Sebelumnya dikalungkan bunga melati ya. Di sini ada keterangan nih. Orang tua calon pengantin wanita mengalungkan ronce melati kepada calon pengantin pria. Calon pengantin pria bersalaman kepada orang tua calon pengantin wanita. Calon pengantin pria diapit oleh orang tua calon pengantin wanita dan diantarkan menuju meja akad nikah. Nah, jadi diantarkanlah mereka ke menuju meja akad nikah. Setelah itu barulah diambil alih oleh penghulu ya. Tapi sebelumnya ada prosesi atau pembacaan ayat suci Al-Qur'an ya. Jadi ada catatan di sini masing-masing juru bicara diberikan waktu maksimal 5 menit ya. Yang tadi ya ada back sound gitu. Teman-teman semua, dalam acara akad nikah ini biasanya ada calon pengantin wanitanya tidak hadir di situ. Ada juga yang langsung hadir gitu. Jadi tergantung dari masing-masing keluarga. Ada juga yang langsung hadir, ada yang tidak. Tergantung, ini opsional ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Oke. Di sini ada keterangan calon pengantin pria, wali calon pengantin wanita menempati meja akad. Hadirin dipersilakan menempati tempat duduk. Pemanggilan penghulu, saksi, kori menempati tempat yang telah ditentukan. Ya, jadi ini nama-nama saksinya. Saksi 1 Bapak Susanto, saksi 2 Bapak Rantono, penghulunya Bapak Ustadz Kosim, KUA Kecamatan Keramat. Jadi saya pernah nih punya pengalaman nih teman-teman, Mbak Silvi sama Mbak Rafli. Suatu hari saya membawakan acara akad nikah, tapi penghulunya nggak datang. Kita udah nunggu-nunggu ya, selalu bilang on the way oleh penghulunya. Nah, terus saya pegang nama anggota keluarga yang mengurus tentang pemanggilan penghulu ini, karena mereka udah stres teman-teman ya, keluarga dari kedua calon mempelai ini udah stres karena penghulunya juga nggak datang-datang, sementara waktu yang diberikan kepada kita cuma 1,5 jam. Akhirnya anggota keluarga berinisiatif mencari penghulu yang lain gitu. Akhirnya dapatlah, ternyata penghulu yang sudah kita sudah calling sebelumnya, ternyata si penghulu tersebut ada masalah di perjalanan. Jadi kendaraannya sedang rusak, jadi mogok ya. Dan lagi juga sebelumnya si penghulu tersebut punya acara juga di tempat lain. Nah, sehingga waktu datang ke tempat kita agak terlambat gitu. Jadi hal yang paling saya tekankan di saat acara akad nikah ini adalah penghulunya dipastikan dulu kedatangannya ya. Kapan perlu kita jemput itu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Ada lagi nih teman-teman, penghulunya datang tepat waktu, tetapi anggota keluarganya terlambat. Itu. Yang sering terjadi adalah calon mempelainya ini waktu di retouch itu lama. Gitu. Atau acara sebelumnya ya terlambat, mungkin si anggota keluarga ataupun mempelai, anggota dari ibu, orang tua, ayah ibu ataupun juga anggota keluarga lainnya tidak sesuai waktunya, ataupun juga yang pengisi acara yang lain, ya itu akhirnya bikin keterlambatan. Atau mungkin si calon mempelainya itu kesiangan, ya bisa saja itu terjadi ya. Gitu. Lalu pembukaan pengantar oleh MC-nya Doni, pembacaan suci Al-Quran, ya, penyampaian izin nikah calon pengantin wanita kepada orang tua, penyampaian balasan izin nikah orang tua kepada calon pengantin wanita. Izin nikah ini juga dramatis, teman-teman ya. Di saat calon mempelai wanita terutama minta izin nikah kepada orang tua, wah itu penuh dengan derai air mata ya. Biasanya kata-katanya itu sudah disiapkan oleh pihak event organizer, wedding organizer, atau MC-nya sudah mempersiapkan gitu. Jadi nanti tinggal dibacakan ya. Next slide please. Terus pemeriksaan dokumen khutbah nikah oleh petugas ijab kabul ya. Jadi dokumen tersebut teman-teman, apabila sebelum adanya acara ijab kabul, dokumennya diperiksa dulu oleh penghulu, apakah lengkap apa tidak. Pernah kejadian teman-teman, si wali dari calon pengantin wanita ini walinya tidak hadir gitu. Terus si penghulu melihat walinya siapa? Ternyata adalah pamannya ya. Si penghulu nanya, orang tuanya mana, ayahnya mana? Ayahnya lagi berlayar. Gitu. Si penghulu tidak percaya begitu saja,
Si penghulu pengen tahu nih beneran dia berlayar apa tidak. Disuruh telepon lah di hari itu juga. Sementara si ayah dari calon pengantin wanita ini adanya di Amerika lagi berlayar, teman-teman. Akhirnya ditelepon untuk memastikan beneran apa tidak si ayah dari calon pengantin wanita ini benar-benar berlayar. Takutnya dibohongin gitu, ya. Nah, jadi ada juga penghulu yang strict, ada yang disiplin, ya. Pokoknya harus jelas nih, walinya beneran. Kalau misalnya tidak ada ayahnya, beneran ayahnya berhalangan atau gimana, gitu. Seyogyanya di saat putrinya menikah, harusnya ayah juga harus ada ya, teman-teman ya. Kenapa berlayar? Kan udah di jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, gitu. Jadi itulah concern dari si penghulu ini. Mengapa ayahnya tidak hadir? Jadi harus ditelepon untuk memastikan. Kalau enggak si penghulunya nggak mau menikahkan, teman-teman. Ini menyangkut menyangkut dosa atau sahnya pernikahan tersebut. Jadi si penghulu nggak mau dia menanggung dosa gara-gara dia menikahkan ternyata ada syaratnya yang tidak sesuai, gitu ya. Apabila pengantin atau calon wanita tidak langsung duduk di sebelah calon pengantin pria, biasanya pengantin wanita kan ngumpet dulu. Nanti kalau udah hijab kabul baru si calon pengantin wanitanya datang. Nah, lalu si pengantin wanitanya itu diambil, diajak untuk datang ke meja akad nikah, lalu diapit. Nah, ada pengapit satu namanya Mira Susanti, pengapit dua namanya Sheila Marcella. Jadi diapit oleh anggota keluarga untuk membawa si calon pengantin ini menuju ke meja akad. Ya, kemudian ada pembacaan sigat taklik oleh pengantin pria, penandatanganan buku nikah, pemberian kutipan akta nikah, penyematan cincin, pemberian mas kawin. Nah, jadi semuanya ini dipandu oleh penghulu. Jadi MC hanya sampai pembacaan ayat suci Al-Quran ya tadi teman-teman, lalu diambil alih oleh penghulu sampai selesai. Nah, setelah selesai, setelah pemberian mahar, barulah diambil alih oleh MC di saat acara sungkeman yang tadi itu, gitu ya. Saya mau nanya ke Mbak Silvi nih, Mbak Silvi kan pernah buat acara pernikahan sekali katanya. Eh, termasuk acara sungkeman juga nggak Mbak Silvi? Halo? Kalau itu, Mm-mm. halo, Iya. waktu itu kan karena masih awal-awal banget, itu saya diajak, yang jadi saya itu kayak cuma sekedar hanya Lihat. diperkena belajar gitu loh. Oh, Jadi oke. sebenarnya saya itu berdua sama yang profesionalnya satu saudara saya gitu. Oh, oke. Tapi Mbak Silvi sering menghadiri acara-acara pernikahannya. Iya, sering biar bisa Mm-mm. belajar dari situ gitu. Iya. Sebenarnya untuk acara pernikahan ini memang kalau kita sudah punya pengalaman dan sudah banyak orang lain tahu, itu job itu akan mengalir dengan sendirinya, Mbak Silvi. Jadi itu bagus. Eh, Peluang seperti ini bagus dimanfaatkan, Mbak Silvi. Jadi coba belajar dan belajar lagi, apalagi yang offline ya. Kalau online Iya, seperti ini nggak terlalu maksimal ya, Mbak Silvi ya. Tapi paling iya tidak ada betul. gambarannya ya, Iya gitu. ada. Iya. Kalau Mas Rafli gimana, Mas Rafli? Kalau aku paling ngikut aja sih kayak acara-acara, kalau acara guru, kadang kan aku Mm-mm. ketarik jadi panitia nih, Mm-mm. ngikutin aja kayak acaranya gimana, terus rincian acaranya, terus kebetulan juga ayah kan ke arah IO juga, ayah. Oh, Jadi oke. masih suka ngikutin tuh kalau misalnya belajar-belajar ini ada acara, ngikutin perkembangannya gimana, Mm-mm. persiapan-persiapannya, dari mulai barang-barang, MC dan lain-lainnya gitu. Iya. Tapi Mas Rafli sendiri memang ada keinginan untuk menjadi MC. Ada soalnya jadi Mm-mm. kan kita kan aku kan mau ke arah pariwisatanya mau ke lapangan nih. Jadi kan kalau ke Mm-mm. lapangan tuh harus bisa ngomong, harus bisa Iya, ngembangin pembicaraan sama turis atau sama orang lain gitu kan. Jadinya mau belajar iya. juga, jadi harus bisa gitu. Maksudnya Mas Rafli ini ya, pemandu wisata atau gimana? Nggak mau jadi IO, cuman pengennya di Oh, lapangan gitu. Jadi kan bisa mm-mm. kemana-mana jadinya enak gitu, nggak berhenti di satu Mm-mm. tempat. Oh, oke. Ya, karena memang kalau kita bisa berbicara memiliki public speaking yang bagus, memang dibutuhkan dalam hal ini ya. Kita bertemu dengan banyak orang, ya. Apabila kita memiliki public speaking yang bagus, akan menunjang karir kita ya. Bener. Ya. Tapi Lihat, untuk menjadi MC juga bagus loh. Peluangnya sangat banyak loh, iya Mas benar. Alfi. Makanya Mm, kan yang penting bisa ada basicnya. Jadi kalau ntar misalnya mau kemana-mana udah tinggal Iya, dikembangin aja gitu. iya. Apalagi Mas Raffi misalnya ngikutin pelatihan-pelatihan yang offline, yang di dalam kelas itu lebih mengasah lagi kemampuan kita ya. Iya Ya. benar. Oke, next slide please, Mbak Nadia.
Sampai sejauh ini ada pertanyaan dari Anda berdua, Mas Raffi sama Mbak Silvi? Masih aman, masih aman. Nah, masih aman ya. Oke. Baru setelah itu persiapan prosesi kirap resepsi. Nah, jadi setelah acara akad nikah tadi, teman-teman, lalu kedua mempelai, kita sudah bilang mempelai loh. Tadi masih bilang calon ya. Sekarang mempelai karena mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri secara agama dan secara negara. Nah, setelah itu barulah mereka prepare ganti baju, ganti kostum. Itu butuh waktu selama 2 jam, teman-teman. Jadi biasanya acara akad itu misalnya jam 8 sampai jam 9. Nah, acara resepsi itu biasanya jam 11 mulainya, jam 11 sampai jam 1. Nah, waktu 2 jam itu dipergunakan oleh kedua mempelai untuk ganti kostum. Kita sebagai MC juga kita bisa prepare ya. Kita bisa menghubungi para panitia untuk acara resepsi selanjutnya. Ya, kita usahakan teman-teman kita bertemu dengan PIC, jadi kita tidak berbicara langsung dengan pengantin karena pengantin sudah sibuk nih, mereka sudah tidak fokus. Jadi kita tanya nih ke anggota keluarga, ya, atau ke pengantin. Nanti siapa yang bisa saya hubungi di saat acara resepsi? Saya bertanya-tanya sama siapa? Karena kita kalau menanyakan ke pengantin itu takut mengganggu dia, ya. Oke. Slide sebelumnya Mbak Nadia, please. Nah, jadi seperti ini ya. Pengantin menempati posisi persiapan prosesi kirap resepsi. Jadi tibalah saatnya untuk resepsi, teman-teman, dari jam 11. Pengantin menempati posisi, orang tua pengantin kedua belah pihak menempati posisi, saudara kandung kedua belah pihak menempati posisi. Jadi dalam acara kirap tersebut, susunan dari barisannya, jadi pengantin orang tua, pengantin, ataupun pengantin paling depan. Jadi tergantung dari pembicaraan yang sudah kita lakukan. Ada yang orang tua lebih dulu, ada yang pengantin paling depan, orang tua di belakang sama anggota-anggota keluarga. Ada orang tua lebih dulu sama anggota keluarga, belakangan pengantin. Nah, jadi tergantung pembicaraan kita dengan mempelai, ya, bagaimana maunya mereka. Karena kan sebelumnya kita sudah technical meeting dulu ya. Nah, di sini yang terlibat adalah MC, wedding crew, sama fotografer, ya. Lalu prosesi kirap resepsi, soft opening, barisan kirap pengantin memasuki ruangan resepsi diiringi penari dari sanggar atau tanpa penari, musik dan lagu pengiring sesuai request. Nah, jadi di saat itulah MC opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin yang berbahagia. Kita akan segera memulai acara kita pada hari ini. Kedua mempelai beserta orang tua dan wali tercinta sudah berada di pintu masuk dari Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan. Kami persilakan kepada para undangan untuk bangkit berdiri dari tempat duduk Anda. Kita memberikan perhatian penuh ke pintu masuk dari Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan untuk menyambut kedua mempelai, putra dan putri. Nah, kita sebutkan namanya. Kepada kedua mempelai beserta orang tua, kami persilakan bersiap-siap untuk memasuki ruangan resepsi dengan diiringi oleh sebuah tembang yang sangat indah. Tembang cinta yang merupakan pilihan dari kedua mempelai. Inilah dia tembang yang akan mengiringi kedua mempelai memasuki ruang resepsi. Beautiful in White. Nah, kita sebutkan judul lagunya, lalu kedua mempelai beserta orang tua memasuki ruangan dan kita sebagai MC juga memberikan kata-kata kepada kedua mempelai dan juga orang tua. Tapi ingat teman-teman, kata-kata yang kita sampaikan, ya, yang kita ucapkan, jangan bertabrakan dengan musik. Nah, jadi di saat musik itu mengalun, kita juga memberikan kata-kata mengiringi musik tersebut. Gitu. Jadi intinya musik tersebut jangan terlalu keras volumenya, supaya kata-kata yang kita ucapkan juga terdengar. Gitu. Itulah arti dari kata-kata yang disampaikan oleh MC, jadi terdengar enak didengar dan musiknya juga mengalun. Nah, jadi kita kata-katanya seperti ini kira-kira ya. Dengan langkah kaki saling berirama antara kedua mempelai, mereka berdua berjalan di atas karpet merah yang telah membentang di ruangan ini, saling mengisi segala hal yang mereka bagi berdua dalam kehidupan pernikahan yang indah. Mereka berbagi cinta, kasih, dan sayang selamanya sampai maut memisahkan. Putra dan putri berbagi dalam suka dan duka, susah dan senang, sakit dan sehat, jiwa dan raga,
moral dan material, lahir dan batin. Alangkah indahnya kehidupan putra-putri setelah ini. Mereka berdua menjadi pasangan yang berbahagia, yang nantinya mereka berdua akan berbagi cinta, kasih, dan sayang tersebut dengan putra-putri mereka yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu teman-teman, sampai akhirnya mereka sampai di pelaminan. Ya, ingat kata-kata yang kita sampaikan tersebut pelan-pelan, syahdu mengalun dengan indah, ya, mengiringi musik yang mengiringi kedua mempelai. Sesampai di pelaminan, barulah kita mengatakan seperti ini, kedua mempelai kami persilakan duduk di tempat yang telah disediakan dengan diapit oleh kedua orang tua. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Saya sebagai MC pada hari ini mewakili kedua mempelai untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Tanpa kehadiran Bapak Ibu, tentu saja kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua mempelai tidak lengkap. Tanpa kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, tentu saja acara pada hari ini tidak akan meriah. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu di resepsi pernikahan ini. Atas nama kedua mempelai, saya Irfal mengucapkan terima kasih. Dan mohon maaf apabila dalam penerimaan kami pada hari ini ada hal yang kurang berkenan, baik itu dari sikap, tingkah laku, tutur kata, sajian, hidangan, dan lain sebagainya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan Anda. Nah, gitu teman-teman, kira-kira ya, gitu. Tapi kata-kata tersebut bisa teman-teman rancang sendiri, yang intinya adalah yang tadi saya bilang ya, kata-katanya itu enak didengar, penggunaan kata-katanya juga, intonasi suaranya juga, dan mengiringi dari musik yang mengiringi kedua mempelai. Jadi tidak saling beradu ya, tidak tabrakan gitu. Ya. Mungkin kita bisa saling berbagi sekarang ini ya. Mas Rafli gimana kira-kira? Pas pengantin memasuki ruangan, bisa nggak Mas Rafli dengan kata-kata Mas Rafli sendiri coba? Kira-kira apa? Nggak Ah, apa-apa, pendek juga nggak apa-apa. ya. Oke, seperti misalnya kan kita udah mulai pembukaan nih kan, sambil nunggu Hmm, pengantinnya siap, kita kan ngasih kata-kata dulu tuh kayak, ya, nanti pas pengantinnya siap, kita mohon mohon perhatiannya para hadirin, pengantin pria dari keluarga ini dan pengantin wanita dari keluarga ini atas nama ini nyebutin, ya habis itu sebutkan ntar ya, iya, dipersilakan mas, habis itu udah pada perhatiin ke arah pintu masuknya kan, terus iya, kita bilang pengantin dipersilakan masuk ke dalam ruangan. mm-mm, Nah, terus kita ngiring pas masuk kan diiringin sama lagu sesuai request iya, kayak misalnya Beautiful in mm-mm, White. Nah, pas pengantin sudah jalan pelan-pelan sambil ada kalau ada iringan penari di depannya, biasanya kalau ada Jawa kan ada penari di depannya iya, tuh iya, atau Betawi. mm-mm, Terus kita sambil nyanyiin atau sambil kasih kata-kata mm-mm. Coba ya kira-kira Mas pakai Rafli kata-katanya apa dari kata-kata Mas Rafli sendiri? apa ya? Hmm, kayak telah hadir di sini, Mm-mm, eh, kita berhasil melewati rintangan panjang setelah berbulan-bulan berjuang bersama untuk mencapai titik akhir, berjalan di karpet ya. merah menuju Dan pelaminan. akhirnya pada hari ini, Pada akhirnya pada hari ini kita resmi menjadi pasangan sehidup semati gitu. iya, oke. Jadi nanti bisa dirancang lagi kata-katanya ya. Ya. Kalau Mas Rafli sendiri lebih senang kata-kata tersebut diucapkan secara spontan atau pakai teks? Kalau misal kata-kata ini paling di teksnya tuh kata-kata kuncinya aja gitu. Lebihnya Iya, kayak nanti kita spontan aja. kembangkan ya. Lebih ke spontan lebih enak karena kan enaknya tuh pas lagi di acara itu kepikiran kadang-kadang tuh. Mm-mm. Iya. Sepertinya Mas Raffi udah sering ngelihat acara resepsi ya. Ya beberapa kali pernah dari yang mulai sama orang-orang saudara kan ada yang sama orang Spanyol, juga Mm-mm. yang sama lokal-lokalan, guru-guru juga sering gitu. Sesekali Iya. emang gara-gara semenjak apa masuk kuliah ini agak-agak susah nih jadwalnya kan, jadinya udah Mm-mm. mulai jarang lagi. Di mana Mas Raffi kuliah? Di Gunadarma, Oh, Gunadarma. Jurusan jurusan pariwisata. pariwisata. Oke, saya punya beberapa teman juga di situ mengajar di sana. Heeh. Oke. Bu Iya, Sinta ya itu ya. Bu Sinta iya. atau Fahri ya? Mm-mm. Tapi bagus, cocok loh jurusan pariwisata berkecimpung di bidang event organizer ya. Karena kan nanti juga ada acara, ada mata kuliah mass management ya. Ya ada mass management juga nanti di Iya, semester 4 iya, atau 5 mungkin. iya.
Oke. Kalau Mbak Silvi gimana Mbak Silvi? Halo. Tes. Mbak Silvi. Sepertinya Kak Silvi ke kental nih, Pak. Oh, oke. Iya. Hilang ya Mbak Nadia. Apa Mm-mm. namanya? Kayaknya Hmm. jaringan. Kayaknya, Pak. Oh, oke. Iya aja. Baiklah next slide Mbak Nadia. Ya, setelah itu teman-teman, Mas Rafli, sesi makan serta sesi foto dengan tamu yang telah tertulis dalam list foto, ya. Itu sesi foto itu kita juga yang memandu, ya, MC yang memandu. Jadi daftar foto ini kita udah dapatkan dari mempelai atau dari PIC, person in charge, ya, siapa-siapa saja yang kita akan panggil. Tapi ingat, yang paling krusial itu kita tidak boleh salah dalam penyebutan nama. Ya, jadi nama tersebut harus kita pastikan lagi sebelum acara, kita bacakan di depan mempelai atau di depan PIC, betul apa tidak nih saya mengucapkannya. Mungkin ada nama itu yang salah dalam ejaan atau dalam pengucapan, ya kita harus sebutkan gitu. Saya pernah mengalami sekali, ya, saya salah dalam penyebutan nama. Nama tersebut sudah tertulis sebenarnya di rundown dan nama itu tertulis dengan ketikan, bukan tulisan tangan. Jadi jelas sekali. Katakanlah misalnya namanya Wawan Hadiat. Wawan Hadiat. Kepada Bapak Wawan Hadiat kami persilakan. Ternyata bukan Wawan Hadiat namanya, Wawan Hidayat. Ternyata salah tulis atau typo gitu. Kesalahannya saya tidak memastikan lagi ke PIC penyebutan namanya. Jadi di saat Bapak Wawan Hidayat ini maju memberikan kata sambutan, dia bilang, maaf, nama saya bukan Wawan Hadiat, tapi Wawan Hidayat. Wah, saya langsung tertampar ya. Berarti itu saya salah sebut gitu loh. Padahal saya sudah ada dalam tulisan itu, jadi saya salah. Gitu. Kita jangan pernah menyalahkan orang lain. Lu, kamu sih yang nulisnya salah, jangan. Kita yang salah. Gitu. Terus penyebutan tempat. Nah, itu juga penting. Mengapa penting? Karena tempat tersebut menyatakan bahwa si tempat yang kita adakan acara itu adalah sebuah promosi juga buat dia. Karena kan ada videonya nanti, gitu ya. Kalau kita salah menyebutin nama tempat, itu akibatnya nanti nama dia tidak tersebut. Itu krusial banget, itu penting. Misalnya nama hotel. Ya, saya pernah menyebutkan nama hotel. Harusnya nama hotel itu adalah Hotel Ibis Mangga 2. Tapi saya sebutnya Dusit Mangga 2. Karena beberapa kali saya mengadakan acara di Dusit Mangga 2. Tapi suatu hari pindah tempat di Ibis Mangga 2. Saya jarang sekali acaranya di Ibis Mangga 2. Tapi karena saya sering di Dusit Mangga 2, diterpatri di pikiran saya Dusit Mangga 2. Jadi sekalinya saya pernah menyebut di awal-awal, saya sebut Dusit Mangga 2. Tapi satu hal, teman-teman, kalau kita salah dalam penyebutan sesuatu, penyebutan nama, penyebutan tempat, penyebutan bulan, tanggal bulan dan tahun, kita jangan bilang bahwa itu salah. Gitu. Bisa gini nih, Bapak Ibu semuanya, terima kasih pada hari ini Bapak Ibu sudah hadir di Hotel Dusit Mangga 2. Oh salah, maksudnya Ibis Mangga 2. Nah, jangan kita sebut gitu, jangan kita sebut salah. Kita ulang lagi yang betulnya. Bapak Ibu semua, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Hotel Ibis Mangga 2 pada hari ini, Sabtu 26 Oktober 2024. Nah, kita ulangi lagi teman-teman. Kapan perlu kita mengulanginya 2 kali atau 3 kali untuk menutupi kesalahan kita tadi. Kalau kita sebut itu salah, orang akan sadar, wah salah gitu. Tapi kalau kita ulang lagi untuk menutupi kesalahan yang tadi, memang itu salah kita karena kita sudah salah menyebut. Caranya kita untuk menutupi kesalahan tersebut, kita sebutkan lagi yang betul. Ya, karena kita bukan di kelas ya. Kalau di kelas kan kita bisa revisi, ya. Oh maaf tadi ya anak-anak semua, tadi Bapak salah menyebutkan tanggal, salah menyebutkan nama, boleh. Tapi ini di depan audiens yang sudah lewat, yang tidak bisa diulang lagi. Gitu, ya. Setelah itu baru ada door prize, acara kuis, door prize, lempar bunga atau boneka. Nah, acara kuis ini biasanya kuis tersebut diserahkan oleh pengantin kepada IO atau WO atau kepada MC. Saya biasanya acara kuis ini, teman-teman, misalnya para undangan yang membawa
foto di dalam handphonenya atau di dompetnya foto anggota keluarga lengkap. Nah, biasanya seperti itu kuisnya ya. Jadi bagi para undangan yang memiliki di handphonenya anggota keluarga lengkap, foto anggota keluarga lengkap, silakan datang kepada MC. Yang pertama kali datang, dialah yang mendapatkan hadiah dari kedua mempelai. Gitu, biasa seperti itu. Atau misalnya para undangan yang membawa banyak uang koin. Nah, biasanya uang koin itu kan susah ya teman-teman ya. Nah, biasanya dengan yang unik tersebut ya itu sesuatu hal yang eye catching juga ya, yang menarik juga bagi para undangannya. Karena tidak semua orang bisa bawa uang koin atau bawa kunci gitu. Bagi Bapak Ibu atau undangan yang membawa kunci, segerendalan kunci yang pertama kali datang kepada saya, silakan. Pernah satu kali teman-teman ya, hadiahnya cuma ada 3. Jadi 3 hadiah ini saya berikan kuis yang berbeda-beda. Pertama, yang bawa kunci banyak. Kedua, yang membawa koin banyak. Ketiga, yang ada foto anggota keluarga. Jadi ada beberapa opsional ya, teman-teman ya. Karena gini loh, kita sudah memberikan permainan 3. Ternyata tidak satu pun yang datang kepada kita karena mereka tidak bawa. Nah, kita bisa ganti. Nah, kepada Bapak Ibu yang memiliki dompet yang berwarna ngejreng, nah, atau yang memiliki handphone yang warnanya ngejreng. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita bisa bikin permainan yang unik. Atau Bapak Ibu yang memiliki namanya sama, penggalan namanya atau keseluruhan namanya sama dengan mempelai. Misalnya mungkin mempelai pria namanya Budi, mempelai wanita namanya Ani. Nah, jadi ada anggota keluarga ataupun para undangan yang namanya mirip gitu. Boleh penggalan nama atau semua gitu. Jadi itulah seperti itu kuisnya ya teman-teman. Door prize. Nah, door prize ini biasanya ada nomor di undangan. Ya, jadi waktu para anggota keluarga, para undangan datang, kan dimasukin angpau tuh. Nah, mereka dapat kupon beserta nomor. Nah, nomornya itu kita bisa sebutkan nomor-nomor yang menang dalam acara tersebut. Tapi ingat teman-teman, waktu mengumumkan door prize, jangan ditunda-tunda, harus secepat mungkin. Karena takutnya undangannya udah pulang. Karena sering banget acara door prize tersebut waktu saya adakan, teman-teman, misalnya saya bilang nih nomor 3, udah pulang, nggak datang. Jadi kita bilang 3 kali disebut namanya dan tidak datang kepada MC, sistemnya gugur. Saya sebutkan nomor yang lain, gitu. Ya, tapi kita sebutkan dari awal bahwa hari ini ada door prize. Jadi bagi Bapak Ibu, para undangan, mohon jangan pulang dulu sebelum door prize-nya disebut, yaitu berupa nama atau nomor di undangannya, di kupon yang sudah diberikan oleh teman-teman dari WO atau IO gitu ya. Jadi kupon tersebut ada nomornya. Ada acara lempar bunga atau boneka dengan hadiah bagi yang bisa merebut bunga yang dilempar oleh pengantin. Nah, jadi paling tidak ada 3 acara di saat acara resepsi. Ada acara kuis, ada door prize, ada lempar bunga. Tapi acara kuis dan door prize ini biasanya opsional, teman-teman. Jadi yang sering itu adalah lempar bunga. Nah, lempar bunga itu ada hadiah. Nah, kita sebagai WO atau kita sebagai MC harus memberikan saran kepada mempelai untuk diberikan hadiah. Kayak tadi malam nih, kebetulan tadi malam saya ada MC, ada event di daerah Jakarta Kota. Ya, kenapa hari biasa? Karena mereka pacaran 2 tahun yang lalu di tanggal itu, di tanggal 25 Oktober 2022. Nah, jadi mereka ingin mengadakan resepsinya di tanggal yang sama, 2 tahun setelah itu, gitu. Dan mereka tadi malam itu ada acara lempar boneka, teman-teman. Tapi mereka tidak menyiapkan hadiah. Gitu. Acara lempar boneka itu langsung tercetus di saat itu juga. Gitu. Karena kebetulan pengantin ini tidak ada IO-nya ya. Jadi tadi malam itu mereka langsung bilang gitu, ada lempar boneka deh kata dia. Ada hadiahnya nggak? Nggak ada, saya nggak mempersiapkan. Oh kalau gitu angpau aja. Nah, angpau pasti mereka siapkan kan? Gitu. Jadi akhirnya hadiahnya adalah angpau. Terakhir adalah penutup oleh MC. Nah, kata-katanya seperti ini. Baiklah Bapak Ibu yang
kami hormati hadirin yang berbahagia. Terima kasih pada malam hari ini seluruh rangkaian acara sudah selesai. Untuk kedua mempelai kami ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia. Mohon maaf apabila dalam acara kami pada hari ini ada hal yang kurang berkenan, baik dari sikap, tingkah laku, tutur kata, sajian, hidangan, dan lain sebagainya, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan segala kebaikan yang Anda berikan diberkahi atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya MC bertugas Irfal pada hari ini mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ada penutup. Penutupnya tersebut diabadikan, di syuting oleh kameramen dan fotografer. Jadi video tersebut juga akan dikoleksi oleh mempelai. Jadi bikin sebaik mungkin teman-teman, baik dari kostum. Jadi usahakan make sure, pastikan lagi bahwa pakaian kita rapi, rambut kita juga rapi, muka kita juga tidak kucel, karena nanti akan disimpan oleh mempelai sebagai sebuah kenangan, dokumentasi, dan itu sampai nanti-nanti gitu loh. Kita bayangkan kita ada di video kedua mempelai sampai puluhan tahun yang akan datang. Nah, jadi akan selalu diingat. Jadi jangan sampai nanti, wah ini MC-nya kok kucel banget sih gitu loh. Kok mukanya nggak cerah sih? Kok nggak ada senyum sih gitu loh. Kita kita pastikan kita berusaha se-perfect mungkin penampilan kita di saat penutup itu, pembukaan dan penutup. Ya, karena kalau misalnya dalam acara biasa, misalnya dalam acara pengambilan foto, kadang-kadang muka kita tidak ditampilkan, tapi yang benar-benar fokus adalah di saat pembukaan dan penutupan. Gitu. Ya, saya kembali lagi ke Mas Rafli. Gimana Mas Rafli? Kalau Mas Rafli mengatakan penutup gimana? Kalau saya sendiri menutup tuh awalnya kan mohon perhatiannya para audiens, terus terima kasih, kan bukan terima kasih dulu, ada hadirnya sekalian yang berbahagia, seluruh rangkaian acara hari ini telah terlaksana dengan lancar, tidak ada kendala, alhamdulillahnya, tidak ada halangan yang ganggu untuk kayak menghambat dan segala macamnya. Iya. Terus berikutnya, berterima kasih kepada audiens yang sudah hadir, tamu-tamu undangan. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini dan mengikuti sampai akhir acara. Terus memohon maaf kalau ada salah-salahnya. Terus ngucapin ucapan selamat dan mendoakan sang pengantin. Berakhir tuh akhir katanya penutupan. Terima kasih. Terus sudah gitu. Oke, ya. Jadi sebenarnya Mas Rafli sudah tahu ya, sudah sering melihat lah ya acara penutupannya. Oh ini Mbak Sylvie udah ada nih. Mbak Sylvie, halo. Oh, masih terkendala ya. Baiklah. Selanjutnya, slide berikutnya Mbak Nadia. Resepsi internasional ya. Kalau Mas Rafli sendiri pernah nggak melihat resepsi internasional? Kalau internasional pernah, cuman nggak sampai seluruh acara. Jadi emang di tengah-tengahnya doang gitu. Oh, Ada oke. bagian udah akad nikah, udah resepsi, jadi udah acara kumpul keluarga gitu. Mm-mm. Jadi cuma tengah-tengah tapi nggak sampai penutup karena terlalu malam. Acaranya lumayan Ya. jauh dari rumah soalnya. Oh, oke. Iya. Biasanya di mana acaranya? Biasanya kemarin tuh di daerah Kemang, Oh, oke. dekat Jakarta lah, Jakarta Pusat, kok nggak Ya, Jakarta Selatan biasanya. ya, oke. Baiklah. Resepsi internasional ini maksudnya adalah acara yang tidak ada adatnya, ya. Jadi internasional. Jadi orang lokal pun kalau misalnya tidak ada adat, tidak menggunakan adat, ya, atau tidak dengan cara Islami menggunakan resepsi internasional, gitu. Jadi bukan berarti resepsi internasional itu orang asing gitu ya, bukan. Ya. Jadi resepsi internasional ini bisa aja orang lokal, orang Islam, Muslim atau non Muslim juga bisa, atau pernikahan dua campuran ya, dua negara bisa di resepsi internasional. Halo, iya. Kepada Bu Filma, selamat bergabung walaupun terlambat ya Bu Filma. Selamat pagi Pak, baru join, Iya. maaf baru Iya, lihat linknya. tadi Saya juga katanya lagi sudah. rapat ya, saya Oh, unmute ya. iya. Jadi Bu Filma Makasih. tidak mendapatkan keseluruhan Bu Filma. Iya, kita udah di tengah perjalanan nih. Ya, udah membahas sebuah acara akad dan resepsi Muslim ya. Nah, sekarang yang internasional.
Ya, next slide please. Ini sebentar kok. Laptop saya kok begini ya, bentar ya. Ya, ini adalah nama-nama dari pengantin ya, data-datanya, ada nama panggilan, nama lengkapnya siapa ya, tempat tanggal lahir ya. Terus rundown-nya juga ada ya, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, nama pengantin pria, nama orang tua ya. Di sini kita dapatkan data-data tersebut di saat kita mau membawakan acara. Next slide please. Ini rundown-nya teman-teman ya. Jadi biasanya acara resepsi pernikahan itu berlangsung pukul 19. Ya, itu paling banyak acara resepsi pernikahan itu jam 19. Bahkan di jam 19 tersebut harga resepsi pernikahan itu harga paketnya malah lebih mahal dibandingkan jam-jamnya lain. Nah, karena permintaannya banyak. Ya, prinsip ekonomi berlaku di sini ya. Makin banyak permintaan, harganya pun naik. Ya, tapi 2 jam sebelumnya kita sudah harus hadir di tempat venue tersebut untuk mengadakan gladi resik. Gladi resik ini penting ya, teman-teman. Kenapa penting? Karena kalau tidak ada gladi resik, nanti si mempelai dan orang tuanya ini bingung nih. Di saat mereka jalan di karpet merah, mereka harus ngapain gitu. Kan tidak mungkin kita latihannya di tempat lain kan, atau misal di kamar gitu, nggak mungkin. Kita harus di venue tersebut gitu. Dan kita melakukan itu sebelum para undangan datang. Jadi masih sepi. Bisa kita latihan. Makanya MC terus datang 2 jam sebelumnya. Karena 1 jam sebelumnya sudah banyak yang hadir. Jadi nggak lucu juga kita latihan sementara undangan ada di situ gitu loh. Jadi masih sepi, kita latihan supaya nanti di acaranya sendiri semuanya berlangsung dengan baik ya, tidak ada kesalahan. Dan yang paling sering itu terjadi adalah di saat acara sop-sopan kue. Ya, sop-sopan kue, udah gitu tuang champagne gitu ya. Sebentar nih, si Bu Inong sendiri katanya nggak dapat undangan, bentar ya, Bu Amalia. Terus jam 17 sampai 18 gladi resik, ya, jam 19 dimulailah acara. Acaranya itu teman-teman, jam 19 tersebut tidak pas jam 19, jam 7 malam kita mengadakan acara. Jadi kita mundur lagi beberapa menit untuk memastikan bahwa para undangan sudah hadir. Karena kalau misalnya masih sepi, tidak bagus kelihatan oleh kamera. Jadi kita mulainya jam 19 lewat 10 atau lewat 15 ya. Pembukaannya seperti ini ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Selamat datang di Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan pada malam hari ini, resepsi pernikahan dari putra dan putri, Minggu 26 Oktober 2024. Kepada para undangan, kami persilakan bangkit berdiri dari tempat duduk Anda, dan kami persilakan Bapak Ibu berdiri dengan tertib dan teratur di sepanjang karpet merah untuk memberikan ucapan dan juga warm welcome kepada kedua mempelai beserta orang tua dan wali yang sudah standby di pintu masuk dari Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan. Kami persilakan. Nah, silakan Bapak Ibu untuk memberikan perhatian penuh ke pintu masuk dari Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan, di mana kedua mempelai beserta orang tua, beserta anggota keluarga sudah standby di sana, dan mereka bersiap-siap untuk memasuki ruangan dengan diiringi oleh sebuah musik yang sangat indah, Beautiful in White. Lalu masuklah mereka, Bapak Ibu, teman-teman. Perlahan-lahan mereka berjalan. Kedua mempelai tampak begitu berbahagia. Sang mempelai pria yang gagah dan tampan, sang mempelai wanita yang cantik dan menawan. Mereka berdua adalah pasangan yang serasi, pasangan yang harmonis. Cinta mempertemukan mereka berdua, sehingga akhirnya mereka berdua membentuk rumah tangga yang indah abadi sepanjang masa. Alangkah indahnya apabila kita memiliki seseorang yang kita cintai, yang akan menemani kita selama hidup kita dalam suka dan duka.
susah dan senang, sakit dan sehat, jiwa dan raga, moral dan material, lahir dan batin. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu kedua mempelai sampailah di pelaminan ya. Di sini ada keterangan flower girls dan bridesmaid memasuki ruangan resepsi. Orang tua dari mempelai pria memasuki ruangan resepsi plus saudara kandung pria. Musik live instrumen by keyboard, jadi tergantung ya, ada live, ada dari MP3 ya, atau dari keyboard saja gitu. Jadi tergantung dari pilihan dari mempelai. Orang tua dari mempelai wanita memasuki ruangan resepsi plus saudara kandung wanita. Musik live instrumen by keyboard. Jadi bisa live, bisa keyboard ya. Itu tergantung dari saat kita technical meeting. Ya, di technical meeting itu semuanya kita bicarakan, dan di saat eksekusi kita usahakan tidak ada lagi perubahan-perubahan. Ya, termasuk di saat tadi ada acara gladi resik atau latihan ya. Oke. Bagaimana dengan Mas Rafli atau Bu Filma? Any questions? Bu Filma terutama yang tadi tidak menyimak. Tapi sebenarnya sama saja ya Bu Filma ya, antara nasional dan internasional. Kata-kata yang kita ucapkan sebenarnya tidak jauh berbeda. Gitu. Oke, Kalau selanjutnya Mbak Nadia, internasional next slide. beda ini ya, bahasa aja kali ya. Iya, gimana Mbak Mas Rafli? Kalau ini kan kalau kemarin yang tadi kan nasional paling bahasanya bahasa Indonesia gitu kan ya. Iya, Kalau internasional mungkin lebih kalau bahasa Inggris, bahasa Spanyol atau bahasa tambahan ya lainnya gitu bisa. sama yang ini ya. Ya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Karena internasional itu bukan berarti pernikahan orang asing, bukan ya. Tapi orang Indonesia yang tidak menggunakan adat tertentu gitu. Jadi dress code-nya juga dress code internasional gitu. Bahasa Inggrisnya ya bisa ya. Ada permintaan yang bukan bahasa Inggris, kita boleh mengucapkan bahasa Inggris. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to wedding reception Putra and Putri tonight at Ballroom Hotel Mulia Senayan. Within a few minutes, the bride and groom will be joining with us here, and all the families of the bride and groom already standing up in the main entrance of this Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan. We are ready to give warm welcome to bride and groom, and followed by beautiful music, beautiful in white. Nah, seperti itu ya. Ya. Jadi ada bahasa Inggrisnya. Gitu. Oke. Oke, next slide please. Pak Irfal, Iya. pernah nggak Pak apa namanya pernikahan yang daerah gitu? Kan mungkin karena Pak Irfal orang Minang, mungkin yang Minang aja kali ya Pak ya? Iya. Nggak pernah lain daerah, maksudnya daerah lain gitu Pak? Ada kok Bu Amalia. Ya, saya pernah membawakan acara pernikahan adat Jawa, adat Sunda, tapi pakai bahasa Indonesia, Bu Amalia. Pakai bahasa Indonesia, jadi nggak pakai spesifik bahasa daerah. Tapi ada juga yang bahasa daerah, cuma pembukaannya saja. Jadi ada Mamang Lengser, ya Mamang Lengser untuk adat Sunda ya. Cucuk Lampah untuk adat Jawa. Nah, jadi dibuka oleh Cucuk Lampah, adat Jawa, Mamang Lengser, adat Sunda, sampai akhirnya mempelai di pelaminan baru diambil alih oleh MC lokal gitu. Jadi nggak yang Sunda semua atau Jawa semua. Atau berarti Bu, Pak, berarti ya. Yang tadi Bapak bilang kalau untuk adat Sunda atau Jawa bukan Bapak ya yang membukanya ya, Ya, benar-benar yang fasih ya. bahasa daerah tersebut ya. Betul. Oh iya, baik. Jadi pembukaan opening speech-nya memang saya, Bu Amalia. Selamat pagi, Ibu hadirin berbahagia. Selamat datang di resepsi pernikahan putra dan putri pada hari ini. Itu saya. Kemudian prosesi kita hari ini akan dipandu oleh Mamang Lengser sebagai adat Sunda, di mana kedua mempelai memilih adat Sunda untuk prosesi pembukaannya pada hari ini. Nah, baru kepada Mamang Lengser kami persilakan. Nah, jadi Mamang Lengser lah yang memandu. Kita di openingnya tetap saya, Bu. Oke. Nanti saya berikan kepada Mamang Lengser tersebut atau Cucuk Lampah. Nah, nanti setelah Mamang Lengser atau Cucuk Lampahnya selesai, MC-nya juga bilang sama saya gitu. Cara selanjutnya akan saya berikan kepada MC lokal, Bapak Irfal, kami persilakan. Gitu. Jadi ada satu. Gitu. Berarti ada 2 MC ya? Ada 2. Gitu. Kenapa ada 2, Bu Amelia? Karena satu MC sudah dipilih oleh anggota keluarga, karena mereka maunya
adat tertentu. Sementara MC saya itu udah paket, Bu Amalia. Oh gitu. Jadi Oke saya oke oke. si pengantin ini walaupun mereka bayar apa tidak udah ada gitu. Oke. Pak, kalau paket itu yang biasa Bapak diundang itu maksudnya sebagai MC paketnya itu apa aja sih Pak? Paket jadi gini lah, saya paketnya itu paket yang entertainment. Hmm. Jadi MC, penyanyi, pemain keyboard semuanya satu. Oh Namanya iya iya. entertainment. Tapi Mm-mm. kayak fotografer, catering itu lain lagi paketnya Bu Amalia. Beda lagi ya. Iya. Jadi paket Oke. saya 3 itu, MC, penyanyi sama pemain keyboard gitu. Oh Tapi baik baik. berhubung ada musik lah, Iya. mungkin si pengantinnya membutuhkan mini orkestra yang ada yang agak lebih lengkap ya, bukan keyboard. Kalau keyboard kan nggak terlalu musiknya nggak terlalu heboh ya. Nah, Iya. aku pengennya agak lebih grand gitu ya. Ada mini orkestra. Nah, jadi kita jadi satu kesatuan itu, satu tim. Hmm. Terus acara Baik. Minang, kebetulan saya juga pernah Bu Amelia, jadi saya full bahasa Minang dari awal sampai akhir. Karena ya kebetulan yang diundang semuanya kebanyakan dari suku Minang gitu loh. Jadi Iya. mereka milih saya karena saya bisa gitu. Oke oke. Baik Pak, Itu dari makasih. Iya, sama-sama. Next slide please, Mbak Nadia. Ada pertanyaan? Mungkin Bu Filma? Bu Filma ada nggak ya? Oke. Next slide, Mbak Nadia. Oh, sebelumnya Mbak Nadia, sorry. Ya, tadi kan setelah mempelai memasuki ruangan, setelah itu ada kata sambutan dari MC, ataupun kalau si pengantinnya sendiri memberikan kata sambutan juga lebih bagus. Kita berikan kesempatan buat pengantin untuk opening speech, mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang sudah hadir. Nah, kita juga bisa kasih saran ke pengantin nih. Bagaimana kalau bukan pengantin sendiri yang memberikan kata sambutan? Karena memorinya lebih dapat gitu. Bisa dibayangkan si pengantinnya memberikan kata sambutan, terus itu kan video itu direkam untuk diperlihatkan kepada anak cucu. Ya, nanti di saat anak cucunya sudah besar, dia lihat nih mama papa atau kakek neneknya memberikan kata sambutan. Itu sebuah memori yang sangat berarti gitu dibandingkan diwakilkan oleh MC. Itu. Jadi saya selalu bilang kepada pengantin, mendingan pengantin saja yang memberikan kata sambutan, karena itu adalah sebuah memori. Katakan nama pengantinnya Putra ya, mendingan Mas Putra aja yang memberikan kata sambutan. Mungkin sekarang ini nggak ada artinya, tapi nanti setelah puluhan tahun yang akan datang, oh itu sangat memorable banget nih. Anak cucu kita ngelihat kita memberikan kata sambutan dan kita sendiri juga ngelihatnya akan memberikan emosi juga gitu, emosi tersendiri gitu loh. Jadi nanti saya mau ngomong apa ya? Biasa pengantin bilang gitu. Bilang aja ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penerimaan hari ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang kami hormati sudah hadir di acara resepsi saya. Saya Putra dan istri saya Putri. Kami berdua sangat berapresiasi sekali atas kehadiran Bapak dan Ibu. Karena tanpa kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini tentu saja acara ini tidak akan meriah. Tanpa kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini, kebahagiaan yang kami rasakan tidak maksimal. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf apabila dalam penerimaan kami pada hari ini ada hal yang kurang berkenan, mungkin dari sikap kami, dari hidangan, dari hiburan yang kami berikan. Mudah-mudahan Tuhan membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Jadi ngomong itu nggak perlu panjang-panjang Bapak Ibu, cukup 1 menit aja cukup. Yang penting artinya. Dan bagi audiens sendiri itu sangat berarti kalau kita yang ngomong langsung. Apalagi ada teman-teman kita di depan kita ya, pasti mereka akan, waduh, mereka akan tepuk tangan gitu, akan bersorak gitu, ya, gitu. Lalu tuang champagne, wedding toast, dan juga orang tua pengantin berbaur ya. Jadi gitu. Jadi ada kalanya setelah tuang champagne, setelah sop-sopan kue di acara yang internasional ya Bapak Ibu ya. Kedua mempelai ada kalanya turun ke bawah, itu namanya mingle. Ya, jadi mingle ini mereka berbaur dengan para undangan, bercengkerama, say hello langsung, ya. Itu lebih intimate, lebih langsung mengena ke undangan daripada kita hanya duduk di atas pelaminan.
Dan biasanya si pengantin ini menyiapkan sesuatu, Bapak Ibu, something special. Mereka berbagi, ya katakanlah coklat, nggak harus yang mewah-mewah juga ya, Bapak Ibu. Coklat ataupun cake ataupun cenderamata kita kasih ke para undangan. Kita memberikannya ini lebih kepada teman-teman kita yang single. Itu adalah sebuah wish untuk teman-teman kita ini bisa mengikuti jejak kita untuk bersanding di pelaminan, menemukan jodohnya gitu. Tapi kalau tidak ada lagi yang single, kita boleh kasih ke anak kecil, ke teman kita, ya walaupun sudah menikah nggak apa-apa. Itu kan sebuah wish. Ya. Lalu next slide please, mana dia? Lempar bunga. Nah, lempar bunga ini memang acara yang ditunggu-tunggu oleh para single-single. Konon katanya kalau kita ikut acara lempar bunga, kita akan mendapatkan rezekinya, yaitu enteng jodoh katanya. Dan sering sekali saya lihat, Bapak Ibu, teman-teman, ada yang dapat lempar bunga dan merebut bunga tersebut, berhasil merebut bunga tersebut, dan memang tidak lama setelah itu mereka menikah gitu loh. Beberapa kali saya melihat seperti itu. Jadi saya bertemu lagi dengan, jadi pernah nih saya sebuah pernikahan nih, lempar bunga nih. Kebetulan si yang merebut bunga yang dilempar oleh mempelai itu adalah teman mempelai, teman ataupun saudara. Dan beberapa bulan atau beberapa tahun setelah itu saya ketemu lagi sama yang berhasil merebut bunga ini. Oh, waktu itu yang dapat bunga ya, saya bilang. Oh, ternyata benar ya, kalau kita bisa berhasil merebut bunga, kita akan segera mengikuti mempelai, menikah juga, saya bilang gitu. Yang katanya selama ini kan cuma omongan katanya-katanya, ternyata saya lihat sendiri gitu loh, teman-teman semua. Dan bahkan katanya nih kalau kita ikut dalam acara tersebut walaupun kita nggak berhasil, itu dapat rezeki juga gitu loh. Nah, itu yang saya dengar ya. Itu. Sesi foto teman, keluarga, dan panitia. Nah, sesi foto ini teman-teman kita usahakan kita punya satu orang nih dari pihak keluarga mempelai pria sama mempelai wanita, kita pegang dia, kita sebut namanya di saat sesi foto untuk membantu kita mengumpulkan anggota keluarga. Nah, misalnya nih si A nih, dia anggota keluarga dari pihak mempelai pria. Nah, dialah yang membantu kita untuk mengumpulkan anggota keluarga dari pihak mempelai pria. Si B anggota keluarga dari mempelai wanita. Lebih baik lagi kakak adik ya dari anggota keluarganya itu. Jadi dia akan bantu kita. Di saat kita menyebutkan nama-nama yang akan difoto, misalnya nih, keluarga dari Bapak Rosidi misalnya, dari pihak Papa mempelai pria. Nah, jadi si anggota keluarga inilah yang narik-narikin ke pelaminan. Gitu, teman-teman, Bapak Ibu. Karena kalau kita sendiri yang mengatur, tentu saja kita tidak sanggup juga, akan kewalahan karena terlalu banyak anggota keluarga. Apalagi misalnya undangannya banyak. Nah, kalau kita dibantu oleh anggota keluarga ini, dia akan tarik-tarikin ke pelaminan dan acaranya juga akan cepat berlangsung. Terus terang jujur, teman-teman, foto bersama ini adalah acara yang sangat krusial dan sangat riuh. Ya, di saat acara resepsi itu sangat riuh, teman-teman. Kenapa? Karena ya sebegitu banyaknya yang kita panggil dan ada kalanya para undangan tersebut tidak tertib gitu. Kita panggil mereka tidak langsung naik, mereka tidak langsung datang. Nanti pas sudah mau pulang mereka baru berebut untuk difoto. Gitu. Padahal dari tadi kita udah panggil nih. Teman-teman dari PT ABC, teman-teman dari Universitas ABC. Kita udah panggil tadi. Tapi mereka cuek gitu loh. Mereka nggak perhatiin gitu loh. Tapi nanti tiba-tiba udah mau selesai ini. Oh, saya mau foto dong, saya mau foto. Udah mau pulang nih gitu loh. Nah, kita juga nggak mungkin kita cuekin kan, karena kalau misalnya miss nih acara foto tersebut, nanti si pengantinnya yang komplain gitu. Oh, kok ini sih nggak ada sih dari PTBC, kok nggak ada sih, MC gimana sih gitu loh. Nah, jadi MC-nya disalahin, teman-teman. Gitu. Oke, dari sampai sini ada pertanyaan. Mas Rafli gimana? Bu Inong? Belum, Pak. Belum ya. Kalau Bu Inong sendiri, Bu Amalia sendiri di saat acara sesi foto, misalnya hadir ke sebuah acara pesta pernikahan, itu Bu Amalia menunggu nggak sampai acara fotonya itu dipanggil gitu loh? Iya, Pulang. iya. Kalau teman dekat atau saudara pasti saya nunggu. Ya. Tapi saya juga pernah diundang sama mahasiswa, Pak. Sampai benar-benar selesai karena pastikan kalau mahasiswa ngundang kita itu
mereka merasa saya dekat ya sama Ya, iya, makanya kita dia diundang ya. ya. Jadi saya tunggu sampai selesai, terus baru foto bersama Iya. gitu. Oh, ini tamu yang baik nih, undangannya baik nih Bu Amalia ini. Memang benar ya Bu Amalia. Kasih. Jadi saya selalu tekankan di saat saya menyebutkan nama-nama tersebut, saya bilang Bu Amalia, kepada Bapak Mm-mm. Ibu yang namanya disebutkan tadi, mohon jangan pulang dulu sebelum acara foto bersama. Karena kehadiran Bapak Ibu semuanya sangat berarti bagi kedua mempelai. Untuk itulah kami mengundang Bapak Ibu untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Satu hal yang kita berikan kepada kedua mempelai atas kehadiran kita pada hari ini adalah bukan hanya kehadiran kita saja, tetapi waktu yang kita berikan kepada kedua mempelai di saat kita berfoto bersama. Karena apabila ada kita di foto atau video kedua mempelai, tentu saja mereka akan selalu ingat kepada kita di saat mereka kembali membuka hasil foto dan video kita pada hari ini. Nah, itu saya bilangkan seperti itu kepada undangan. Supaya mereka juga sadar gitu, oh betul ya, oh yaudah deh, saya nggak akan pulang gitu. Saya tunggu deh, gitu. Apalagi namanya disebut tadi ya, gitu. Dari PTA, PTB, PTC, gitu ya. Baiklah untuk, Pak, saya mau ya, cerita pengalaman nih Pak. iya boleh boleh Bu. Jadi waktu itu saya diundang sama mahasiswa saya juga yang di kampus kita ini ya Pak. Mm-mm. Pas gitu ternyata ibunya itu teman main saya Pak. Jadi udah lama yang nggak ketemu ya. Jadi Nah, memang di suatu undangan acara pernikahan itu banyak banget benar yang kata Bapak rezeki. Rezeki itu ya, bukan kita misalnya kita nikah lagi atau apa segala ya, macam, tapi bisa ya. juga kita ketemu teman-teman lama yang sudah nggak Oh, betul betul. kita involve, yang nggak Ya, kita nah, berhubungan gitu loh Pak. iya, Jadi iya betul. takjub aja sih kok bisa seperti itu gitu. Iya, iya makanya saya selalu bilang juga loh Bu Amalia, Bu Inom, di saat saya setelah penyanyi-nyanyi nih, kan ada jeda nih. Iya. Nah, saya antar satu lagu dengan lagu berikutnya, saya selalu timpali kata-katanya, Bu Amalia. Biasanya kan ada MC yang penyanyi yang ambil alih, ya udah penyanyi aja gitu. Tapi saya Mm-mm. juga ikut serta untuk terlibat di dalam penyanyi tersebut gitu. Jadi setelah penyanyi saya ngomong, saya bilang juga ke para audiens, para undangan, Bapak Ibu, dalam sebuah pernikahan, bukan saja kita bertemu dengan mempelai, tetapi secara tidak langsung kita akan bertemu dengan teman-teman ataupun keluarga, sanak saudara, hadirin Iya. yang sudah lama tidak bertemu. Karena pada dasarnya hakikatnya pernikahan adalah sebuah reuni di mana Oh kita iya betul akan betul. bertemu lagi dengan teman-teman atau anggota keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Seperti itu. Iya iya iya. Iya, betul juga Bu Inong bilang. Mm-mm. Jadi Mm-mm. selama ini kita hanya lewat dunia maya atau lewat callingan, tapi sekarang ini kita bertemu langsung ya. Iya. Iya betul betul. Heeh. Jadi ya reuni lah, ibaratnya reuni lagi ya. Iya. Mm-mm. Gitu. Terus menurut Bu Amalia sendiri dalam sebuah pernikahan, ya apabila kita hadir dalam sebuah pernikahan, seperti yang Bu Amalia tadi bilang, rezekinya tidak hanya duit saja, tapi bertemu dengan teman-teman atau anggota keluarga lain. Ada lagi mungkin yang bisa di-share, Bu Amalia? Apa ya? Em, apa sih Pak? Bingung Peluang-peluang juga. usaha, peluang bisnis mungkin juga kali ya. Kenapa Pak? Peluang peluang kerja, peluang usaha, kita bertemu dengan orang-orang terus kita tukar kartu nama gitu. Oh iya iya Ada iya. seperti Iya ini. iya Teman-teman bisa masih. jadi seperti itu. Hmm. Bisa Ya begitu ya. atau ya mungkin kalau saya gini, ada em, jadi pas diundang kebetulan tempatnya mewah ya Pak. Hmm. Dan ada makanan yang saya nggak pernah makan gitu loh. Oh ya betul Pas di betul situ, oh betul. ini apa nih? Oh ternyata enak juga gitu. Iya iya Jadi iya. makanan-makanan yang kita belum pernah kita makan misalkan gitu kan Iya. ya. Iya, Tiba-tiba ada disediain di situ. iya Jadi oh betul. ngerasain nih kayak gini gitu loh Pak. Iya. Biasa pernah nih Bu di pernikahan di Hotel Mulia waktu itu ya. Saya kan belum pernah Bu, makan lobster ya. Waktu itu ya beberapa tahun yang lalu, beberapa belasan tahun yang lalu lah. Dan saya memakannya di saat itu gitu. Iya iya. Lobster kan sebuah makanan yang mahal ya, jadi nggak Iya, mungkin makanan semua mewah gitu lah tempat istilahnya ya. ada lobster ya. Dan itu banyak sekali Bu Amalia, banyak banget lobsternya. Jadi kita puas gitu loh menikmatinya. Karena banyak banget Iya. makan-makan mewah di situ dan salah satunya pengen saya coba lobster itu. Gitu. Mm-mm. Ya. Oke, ya Iya. slide please Mbak Nadia.
Nah, ini terakhir ya Bapak Ibu. Yang harus kita perhatikan saat menjadi MC, satu, datang lebih awal, idealnya 2 jam sebelumnya. Ya, 2 jam sebelumnya itu sudah ready ya Bapak Ibu, teman-teman. Maksudnya sudah ready di sini, kita datang 2 jam sebelumnya, dalam keadaan kita sudah standby di ballroom itu. Gitu. Bukan dalam keadaan kita masih pakaian biasa. Nah, jadi kita udah touch up, tinggal kita menyambut apa yang harus kita lakukan. Gitu. Berkomunikasi dengan PIC, person in charge, untuk konfirmasi acara yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas acara tersebut di technical meeting. Nah, kita reconfirm lagi dengan PIC atau dengan pengantin. Pengantin di jam-jam tersebut kan belum terlalu sibuk ya. Nah, atau dengan PIC yang sudah diutus untuk kita bisa berbicara. Gitu. Jadi kita konfirmasi lagi, termasuk yang tadi saya bilang, nama-nama tersebut kita, nama-nama yang ada di list, kita sebutkan lagi, Bapak Ibu, teman-teman, supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, seperti yang tadi saya alami ya, harusnya Wawan Hidayat, ditulisnya Wawan Hadiat. Nama saya sampai disebut di saat si Wawan Hidayat ini ngomong loh, Bu Amalia. Karena saya salah menyebut namanya. Sementara saya tidak salah adanya di skrip. Nah, tapi salahnya saya tidak memastikan lagi nama tersebut di saat ketemu lagi dengan konfirmasi dengan PIC. Gitu. Briefing dengan pengantin dan pastikan lagi apakah ini ya, apakah ejaan sudah betul atau ada kesalahan. Maksudnya nama ya. Next slide please, Mbak Nadia. Pak, mau nanya dong Pak. Oh iya boleh. Untuk yang nomor 1 Pak, Mm-mm. datang lebih awal. Misalkan ya Pak ya, ada kejadian yang sehingga membuat CMC itu telat. Ya. Bagaimana menyikapinya? Terus yang kedua saya tanya, apakah pernah Bapak belasan tahun ya menjadi MC, pernah nggak ini nomor 1 ini telat? Nah kalau telat bagaimana menanganinya Pak? Iya. Kebetulan alhamdulillah saya tidak 2 jam sebelumnya Bu Amalia, 1 jam sebelumnya malah. Jadi 1 jam sebelumnya saya anggap masih telat ya. Tapi nggak apa-apa di saat itu. Cuma kalau misalnya memang kejadian ada kendala di jalan, kita kan nggak tahu ya Bu Amalia, something happen incidental itu kan kita di luar kekuasaan kita ya. Nah, paling tidak kita kerjasama sama IO, ya misalnya kita ada kendala nih, kan paling tidak ada IO atau person in charge kan. Nah, person in charge atau IO ini kita harus punya kontak numbernya dari jauh-jauh hari. Jadi in case something happen, ada sesuatu kejadian yang tadi itu kita terlambat, kita bisa kasih tahu ke dia, oh maaf nih saya lagi ada masalah di jalan, tolong dong dibuka dulu atau ketemu dulu dengan mempelai, kasih tahu bahwa saya memang masih di perjalanan atau kendalanya apa gitu. Paling tidak kita ada kontak number ya, event PIC ataupun IO gitu. Itu kan sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi kan Bu Amalia, kita terlambat itu karena memang ada kendala, bukan karena kita sengaja. Iya, betul. Gitu. Terus ya, pernah juga nih Bu Amalia, saya waktu itu ada event 2. Sorenya saya eventnya di Pasar Baru, malamnya saya eventnya di Kelapa Gading. Ya, yang di Pasar Baru selesainya jam 3, jam 5, Kelapa Gading mulainya jam 7. Nah, jadi waktu itu karena pestanya nggak terlalu besar, jadi satu jam sebelumnya sudah oke. Gitu. Jadi saya selesai jam 5 di Pasar Baru, sekitar 1 jam lah saya bisa ke Kelapa Gading. Saya langsung order Gojek supaya bisa menyalip-nyalip ya, menyelinap. Ternyata Bu Amalia, di perjalanan nih saya udah ngos-ngosan, pokoknya saya sudah stres untuk bisa catching waktu di Kelapa Gading secepat mungkin. Tiba-tiba IO-nya bilang sama saya, pestanya nggak jadi. Gimana tuh, mau marah nggak Bu Amalia? Kita udah kita udah secepat mungkin berusaha untuk sampai ke sana. Pas saya nyampe di Kemayoran, di PRJ, udah menuju ke Kelapa Gading kan, di telepon sama dia, ternyata nggak jadinya bukan keinginan dari IO, karena pengantinnya sendiri tidak jadi menikah. Oh, lah. Oh gitu, tidak jadi menikah, tidak jadinya, saya tidak tahu nih, tidak jadi apa diundur, tapi hari itu tidak jadi ada event jam 7 itu. Sebenarnya IO-nya sudah mau ngasih tahu sebelumnya, cuma dia lupa, IO-nya yang salah. Dari pagi, dari siang lah dia bilang, saya nggak akan terburu-buru begitu kan, gitu. Iya. Tapi gini Bu Amalia, saya ambil lagi hikmahnya, karena hari itu sorenya saya ada acara, malamnya saya ada acara keluarga sih sebenarnya, bukan acara yang resmi ya. Jadi saya ambil aja hikmahnya, alhamdulillah nggak jadi nggak apa-apa lah gitu. Cuma memang dikasih cancellation fee Bu Amalia.
gitu. Oh, iya, iya. Di satu sisi kita kesel kenapa kasih tahunya terlambat, di sisi lain ada hikmahnya, saya bisa hadiri acara keluarga dan walaupun saya tidak jadi bekerja, tetap ada fee-nya gitu. Oh, Itu begitu. terjadi Bu Amalia. Iya, iya. Mm-mm. Oke. Ya. Baik, makasih Pak. Lalu briefing ya. Nah, next slide please. Lihat suasana venue karena terkadang kita menjadi tempat bertanya bagi beberapa orang sehingga kita bisa menjawab seperti lokasi ruang tunggu, lokasi toilet, lokasi ruang VIP, lokasi lift, lokasi tangga dan lain sebagainya. Satu hal nih Bapak Ibu, saya pernah juga bawain acara di mana acara itu adalah petinggi jenderal Bapak Ibu. Jenderal menikahkan anaknya di daerah Kelapa Gading dan itu sangat-sangat ribet karena yang datang para VIP, ada menteri gitu. Dan pasti di 2 jam acara tersebut kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa mengambil napas, ya duduk pun nggak bisa, saking penuhnya acara. Karena tamu-tamu VIP tersebut saya harus sebutkan satu-satu, Bapak Ibu, ya. Dan antara saya dengan anggota keluarga itu harus waktu itu ada beberapa yang in charge, ya. Jadi yang VIP tersebut disambut di depan di pintu masuk, ya. Dari parkiran sudah dikasih tahu nih pakai HT. Terus nanti ada yang standby di sebelah saya karena dia jenderal ya, yang menikah ini jenderal. Terus ada tentara di sebelah saya mau ngasih tahu, Pak ini nama ini tolong sebutkan, beberapa saat lagi akan datang gitu. Jadi saya mau nunggu saya nggak sempat Bapak Ibu, karena banyak banget VIP, bahkan sampai ratusan. Jadi setiap saat saya harus bilang, selamat datang Bapak Susetio atas kehadirannya dan terima kasih pada hari ini sudah hadir di sini. Nanti ada lagi, Pak ini udah datang nih, kasih tahu lagi, sebutin lagi. Bahkan nama-nama tersebut ada yang tidak ada di list. Itu disebutkan oleh TNI yang di sebelah saya dan disebutkannya hanya secara verbal, secara lisan. Kadang-kadang kita juga salah sebut kan, oh Bapak Muhammad Iskandar datang gitu loh. Ternyata bukan Bapak Muhammad Iskandar namanya, ada gelarnya lah segala gitu. Nah, jadi saya antisipasinya Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyebutan nama. Saya langsung bilang begitu. Takutnya nanti ada salah nyebut nama, salah gelar gitu ya. Karena menyebut nama sangat krusial ya. Terus nomor 5, jangan lupa bawa alat tulis, kertas cue card yang sudah disiapkan, kertas kosong buat coret-coretan. Nah, itu yang paling penting begitu ya. Tapi saya sarankan untuk bawa pensil daripada bolpen. Karena kalau bolpen itu takutnya bocor, nanti kena di baju kita. Kalau bolpen kalau bocor kan nggak bisa dihapus, nggak bisa dicuci. Nah, jadi saya biasa bawa pensil. Itu kalau pensil kan aman. Mau kita taruh di saku celana, di saku jas, saku baju, nggak ada kemungkinan bocor. Ya. Nah, jadi pensilnya pensil rautan ya Bapak Ibu ya, bukan pensil yang ada isinya itu. Kalau ada isinya itu takutnya patah gitu. Dan jangan lupa bawa rautan juga. Karena takutnya pensilnya itu patah juga, jadi kita bisa meraut gitu. Ya. Next slide please, mana dia? Oh, habis. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Mas Rafli, Bu Filma atau Bu Amalia? Izin Saya bertanya sudah, boleh? Pak. Iya, boleh. Untuk apa kalau misalnya lagi di acara nih, kayak misalnya Mm, entah acara event wedding atau event kayak pemerintahan nih, kita jadi MC nih. Iya. Kan tiba-tiba suka ngeblank tuh, bingung kayak atau gugup ngeblank gitu cara Mm, biar lancarnya tuh gimana gitu ngapa ngalihin perhatian menghilangkannya kita. itu ya. Eh, jadi Iya, nggak ngeblank, nggak diem gitu. iya. Satu hal Mas Rafli, gugup itu adalah sebuah hal yang normal, ya. Karena kalau kita nggak nervous, kalau nggak gugup, berarti kita tidak bisa dikatakan tidak normal lah ya. Karena gini, ada penyiar TV ya yang mengatakan bahwa setiap dia membawakan acara di TV, dia selalu nervous, di awal-awal dia nervous. Tapi setelah itu mengalir ya. Cuma kalau itu terjadi Mas Rafli, antisipasinya adalah kita biasanya nervous itu terjadi karena aliran darah di otak kita itu tidak lancar gitu. Kita tarik nafas.
gitu ya. Kita tarik nafas, habis itu kita tenang, kita fokus ya. Terus supaya tidak terlihat bahwa kita grogi atau nervous, kita pegang bolpen, kita pegang mic atau pegang kertas. Jadi nggak terlihat kita gemetaran gitu. Dan yang kedua, well prepare. Kalau kita sudah well prepare, Mas Rafli, kita berarti kita sudah siap, siap dengan kemungkinan apapun yang terjadi. Well prepare itu maksudnya adalah kita udah latihan, kita sudah punya contekan-contekan, kita sudah percaya diri. Well prepare itu semuanya. Dalam hal waktu kita juga datang lebih awal. Karena kalau kita datang lebih awal, kita lebih prepare. Mas Raffi, kita lihat panggungnya, kita nanti berdiri di mana. Nah, beda kalau misalnya kita terlambat, kita orang udah ada, orang rame, kita gerusa-gerusu, itu bikin kita nervous juga. Nah, jadi antisipasinya itu tadi ya. Persiapkan diri dengan baik, latihan, datang lebih awal, lihat venue ya di mana kita nanti berdiri, ngapain aja nanti, apa yang akan kita sampaikan. Nah, jadi lebih ke seperti itu. Sedikit banyaknya akan mengurangi nervous kita, 50% bisa mengurangi. Dibandingkan kita terlambat, kita tidak well prepare. Saya sendiri juga masih sering nervous loh, Mas Rafli. Ya, tapi itu di awal menit-menit pertama. Setelah itu akan mengalir. Gitu. Itu wajar dan biasa. Gitu. Ya, Mas Rafli terjawab tidak? Ya, oke, terima kasih. Iya. Bu Amalia mungkin ada tips lagi yang Bu Amalia ini biasa bawain acara juga loh Bapak Ibu untuk menghilangkan nervous. Semuanya sih udah yang Bapak sebutkan sih udah oke, Pak. Ya, oke. Ya. Iya. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman, sampai di situ dulu aja pertemuan kita hari ini ya. Mbak Nadia, saya kembalikan ke Mbak Nadia. Baik, terima kasih Pak Irfal dan teman-teman semua sudah menyimak materi pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irfal mampu diimplementasikan terlebih buat teman-teman yang mau berkecimpung di dunia per-MC-an. Nah, ini sebagai bekal, tapi bekal saja tak cukup kalau teman-teman tidak imbangi dengan praktek langsung di lapangan. Jadi saya harap di sini teman-teman semua mampu mempraktikkan ilmu-ilmu yang Pak Irfal sudah sampaikan dari awal tadi. Nah, mungkin Kak Rafli, Kak Filma, Kak Amalia, apakah ada yang mau disampaikan kembali? Oh iya, Dipersilahkan. saya hanya mau berbicara dengan Mbak yang untuk sertifikat nanti akan dikirim ke email ya? Betul, betul Kak. Nanti seluruh sertifikat ataupun paket yang Kakak pilih di kemarin pendaftaran, nanti akan kami kirimkan melalui email yang tertera. Jadi pastikan seluruh emailnya sudah sesuai. Jadi nanti kalau misalkan sekiranya emailnya feedback ke kita, nanti kita kirimnya via WA. Oh baik. Baik, terima kasih Kakak. Nah, Perlu saya foto dulu? Nadia. Iya, kita Oh foto iya dulu benar, dong. benar. Kak Rafli, saya pengen ajak teman-teman semua sini foto bareng. Jadi ini buat kenang-kenangan ya. Nanti kalau ketemu di jalan atau di mall, bisa saling tegur sapa. Ini loh namanya Kak Filma, ini loh namanya Kak Amalia dan juga Kak Rafli. Oke, silakan kakak-kakak semua boleh menghadap ke arah kamera. Saya akan capture sebentar. Hitungan 1, 2, 3. Ditahan senyumnya. Baik, terima kasih kakak-kakak semua di sini sudah hadir dan meramaikan webinar kita kali ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Irfal juga mampu dipraktekkan langsung ya di lapangan sebagai seorang MC. Terima kasih juga Pak Irfal sudah menyempatkan waktunya di weekend untuk memberikan ilmu yang luar biasa. Semoga Iya, mohon baik. maaf juga apabila ada kesalahan. Iya, Bapak, terima kasih banyak. Semoga kebaikan dari Pak Irfal dan juga ilmu yang telah disampaikan mampu dibalas pahala yang Amin, berlipat ganda oleh amin. Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin, ya Baik, Rabbal Alamin. kakak-kakak, kalau misalkan kakak-kakak masih cari pelatihan-pelatihan lain, bisa banget nih kunjungi Instagramnya Skills ID. Nah, besok juga kita ada kelas internal audit buat teman-teman yang mau berkecimpung sebagai auditor. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Nadia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dipersilakan untuk lab. Iya.